Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Saus merah merona, minuman sirup warna-warni. Ya ini semua kelihatannya tuh menggoda kan? Nyatanya tapi teman-teman, banyak dari jajanan ini tuh pakai pewarna yang seharusnya dipakai untuk mewarnai baju loh, dan bukan untuk usus kalian. Mari kita bedah yuk, apa saja sih daftar racun terenak di pinggir jalan. Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Saus merah neon. Sore-sore jajan bakso, siomay, ataupun cilor memang healing banget sih teman-teman. Tapi sayangnya nih, menurut pakar kesehatan, ancaman terbesarnya itu dari makanan-makanan tadi ya adalah kadang justru ngumpetnya di saus neon tuh yang warnanya ya merah mentereng itu teman-teman. Berdasarkan temuan aparat dan juga BPOM, banyak pabrik nakal yang bikin saus ini guys tanpa pakai cabai ataupun tomat asli sama sekali loh. Jadi para pedagang tuh biasanya bakal pakai pepaya busuk yang dihalusin, lalu dikasih pewarna tekstil merah bernama Rhodamin B. Nah, padahal zat yang ada di pewarna itu sifat itu karsigonik banget teman-teman, alias bisa ngerusak fungsi hati, ginjal, sampai memicu kanker juga ya. Parahnya lagi, banyak yang mikir kalau bahan busuk itu tuh dimasak, kumannya bakal mati. Padahal racun jamur ataupun mikotoksin dari bahan busuk dan juga zat kimia dari pewarna tekstil itu sifatnya kebal panas teman-teman, alias gak bakal hilang walaupun direbus mendidih ya. Jadi solusinya kalau emang pengen jajan, mending punya sambal sendiri dari rumah ya, biar organ dalam kalian tuh tetap aman teman-teman. Minuman dingin pakai es balok. Siapa sih yang nggak tergoda sama es teh jumbo pinggir jalan waktu cuaca lagi terik-teriknya kan? Udah gampang dicari, porsinya kuli, dan harganya juga ramah banget tuh di kantong. Tapi hati-hati loh, soalnya pakar kesehatan sudah sering banget teman-teman ngasih warning keras di mana bahaya utama itu bukan ada di takaran tehnya ataupun gulanya, melainkan di es batunya ya. Masih banyak pedagang nakal yang nekat banget tuh pakai es balok raksasa buat minuman pembelinya, padahal aslinya es jenis itu tuh produksi murni cuma buat ngawetin ikan dan juga daging di pasar loh. Lagian coba deh kalian tuh bayangin proses behind the scene-nya teman-teman. Es balok ini rata-rata tuh dibikin pakai air mentah. Terus waktu dikirim sering banget diseret-seret gitu aja di atas aspal jalanan pasar yang kotor. Belum lagi waktu mau dipotong jadi kecil-kecil, mereka tuh sering banget mencahinnya pakai palu ataupun gergaji yang sudah berkarat. Asli, ini mah jatuhnya bukan buat bikin seger ya, tapi ngasih tumpangan VIP buat bakteri jahat masuk ke usus kalian. Sekali seruput, bakteri E. coli sama Salmonella langsung pesta pora lah di perut, dan ujung-ujungnya kalian tuh fix bakal booking buat toilet seharian gara-gara diare parah ataupun bahkan tipesnya. Makanya teman-teman, kalau jajan es teh dan juga ngeliat es batunya tuh berupa pecahan balok yang gak beraturan, mending skip cari yang lain aja deh. Kerang hijau gerobakan. Wangi semerbak kerang hijau bumbu kuning di gerobak pinggir jalan sih memang selalu bikin ngiler parah ya teman-teman, apalagi waktu cuaca tuh lagi dingin-dinginnya. Tapi tahan dulu ya guys, sebelum kalian tuh kalah pesan 2 porsi, dimana teman-teman tuh wajib tahu kalau dark truth-nya dibalik seafood murah meriah ini. Pakar kesehatan sebenarnya tuh sama sekali gak masalahin racikan bumbunya sih, tapi justru karena kerang hijau itunya sendiri ya. FYI aja nih teman-teman, di alam liar kerang hijau itu tuh kerjanya sebagai vacuum cleaner alias filter air laut. Jadi bayangin deh kalau kerang ini dipanennya dari perairan yang sudah tercemar parah seperti Teluk Jakarta, ya otomatis semua limbah pabrik beracun, contohnya seperti merkuri, timbal, sampai kadmium, semuanya itu tuh bakal kesedot dan juga ngendap permanen di dagingnya. Saking bahayanya, peneliti dari IPB aja dari tahun 2004 tuh sudah ngasih warning keras teman-teman ke pemerintah kalau kerang dari area tersebut sudah nggak layak konsumsi loh. Pokoknya mau dicuci pakai sabun, direbus berjam-jam sampai airnya surut, atau dibanjirin rempah-rempah seember pun nih, logam berat ini nggak akan bisa hancur ataupun hilang. Nah, kalau kalian makan ini teman-teman, efeknya sih ya memang nggak bakal bikin teman-teman tuh langsung pada tepar besok paginya ya. Tapi kalau terus-terusan ditimbun di dalam badan buat jangka yang panjang banget, aduh, logam berat ini guys bakal jadi bom waktu deh yang bisa ngerusak sistem saraf sampai bikin ginjal kalian tuh minta resign. Jadi gue sih bukannya nggak ngebolehin kalian tuh makan kerang sama sekali ya, tapi mesti pinter-pinter juga teman-teman, dan juga cari tahu sedikit aja sumber kerangnya yang jelas ya. Oke, paham ya guys? Cilor dan maklor. Tadi kan cilor udah gue sebut-sebut ya. Nah ternyata buat jajanan cilor sama maklor tuh bukan hanya sausnya aja teman-teman yang bermasalah, tapi cetakannya juga. Biasanya cetakan itu tuh jarang banget dicuci pakai air mengalir dan cuma diusap-usap doang pakai lap sakti alias kain serbaguna. Ini lagian bayangin aja teman-teman, lap yang sama dipakai tuh buat bersihin meja, buat ngelap saus yang belepotan kayak ngelap tangan. Terus dipakai juga tuh buat bersihin cetakan makanannya. Kebayang dong berapa banyak kuman sama bakteri yang ada di situ. Nah, selain masalah bakteri juga
juga nih, menurut pakar kesehatan pun ada bahaya tersembunyi yang suka nggak disadari sama orang-orang. Tahu apa? Penumpukan sisa margarin murahan teman-teman yang dipakainya berulang-ulang juga. Nah, kerak hitam ini bukan sekedar bumbu rahasia biar gurih ya, tapi merupakan zat karsinogenik mematikan yang bisa menjadi pemicu kanker. Jadi kalau kalian ngeliat wajan abang itu udah penuh dengan kerak hitam dan lapnya juga udah dekil banget nih teman-teman, mending putar balik aja deh daripada nabung penyakit kronis buat masa depannya. Makanan berkuah panas di plastik kiloan. Beli bakso, beli soto, atau beli seblak ya biasanya memang paling enak yang baru mendidih kan? Nah masalahnya guys, ternyata banyak yang nggak sadar kalau itu tuh bahaya banget apabila abangnya nih langsung nuang ke dalam plastik bening kiloan. Wah, siapa sangka ya? Alasannya gara-gara plastik bening tipis ini biasanya memang nggak dirancang buat nahan suhu air mendidih, sehingga sekalinya kena kuah panas, bahan kimia berbahaya seperti BPA dan juga talates bisa langsung luntur dan juga nyampur ke makanan juga. Nah, kalian tahu nggak kalau sudah sampai ke dalam tubuh, aslinya ini tuh bisa menjadi pengacau hormon yang bisa bikin masalah, kesuburan dan juga memicu kanker payudara loh. Ya, ini mah namanya bener-bener silent killer ya. Enak-enak makan sekarang, ujung-ujungnya bisa ngerusak tubuh jangka panjang tuh guys. Ayam tiren. Banyak orang mengira kalau nemu sate usus, anti ampela, ataupun ayam goreng di warung tenda dengan harga yang murah udah kayak berkah banget kan? Padahal aslinya hal ini tuh perlu menjadi warning buat temen-temen loh. Kenapa? Gara-gara banyak banget oknum pedagang nakal yang nekat tuh guys jualan ayam tiren alias ayam yang sudah menjadi bangkai karena mati sakit sebelum sempat disembelih. Nah, biar dagingnya yang pucat kebiruan dan juga berbau busuk ini nggak ketahuan sama orang-orang, mereka biasanya pakai trik magic dengan ngerebus dagingnya tuh pakai bumbu kuning seember guys. Makanya warnanya tuh bisa berubah menjadi cantik menggiurkan dan bau bangkainya pun juga ketutup total ya. Jahat banget kan pedagang kayak begitu. Padahal bahaya itu nggak main-main loh, karena kalian nih kalau sampai kemakan, bakteri pembusuk sama bibit penyakit hewan langsung masuk deh ke perut kalian. Bukan dapat protein ya, ini mah langsung muntah-muntah ya guys. Makanya pakar kesehatan juga nyaranin kita buat ngecek detail dagingnya ya. Kalau warnanya tuh pucat kusam, lalu teksturnya lembek, permukaannya juga berlendir lengket, dan harganya nggak masuk akal murahnya nih, ya mendinglah langsung cancel aja deh guys dan putar balik mencari tempat jajan yang lain ya. Gorengan dengan minyak hitam. Bulan puasa begini, berburu takjil tuh emang paling bener ya rasanya kalau beli gorengan kan. Makan bakwan ataupun mendoan hangat buat batalin puasa ya memang comfort food banget tuh teman-teman, biar perut tuh nggak kaget. Tapi sebelum kalian tuh main bungkus aja, coba scan dulu wajan abangnya ya. Kalau minyaknya sudah berwarna coklat pekat ataupun hitam legam persis seperti oli motor, mending langsung lari teman-teman cari takjil yang lain ya. Minyak jelantah yang dipanaskan sampai berkali-kali itu sudah mengalami oksidasi parah dan juga ngelapasin senyawa kimia beracun bernama aldehida dan akrolein. Jadi bukan cuma soal kolesterol aja teman-teman, makan gorengan dengan minyak kayak begitu pun juga malah berujung tuh bisa dapat tiket ekspres buat kena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, sama kanker juga ya. Nggak usah tunggu tua, efek instannya aja kelar waktu makan tuh, dimana tenggorokan kalian fix bakal langsung gatel, serak dan juga berujung batuk-batuk. Jangan sampai deh niatnya tuh healing pas lagi buka puasa, malah berujung booking dokter spesialis ya. Tahu dan sate usus kuning neon. Buat teman-teman yang sering ke pasar pasti suka ngeliat pedagang yang ngejual tahu ataupun sate usus warna kuning gitu kan. Hati-hati guys, warna kuning neon yang kelihatan menggoda itu justru bisa menjadi red flag paling bahaya loh. Kalau warnanya terlalu mencolok terus nggak pudar sama sekali waktu digoreng, dan juga warnanya itu susah hilang kalau kena tangan, fix banget teman-teman itu bukan pakai bumbu kunyit asli ya. Banyak oknum pedagang nakal yang nekat tuh pakai methanol yellow buat ngakren modalnya. Asal kalian tahu aja, itu adalah pewarna sintetis industri yang aslinya dipakai tuh buat ngewarnain tekstil, kertas, sampai cat kayunya. Makanya bayangin guys, bahan kimia buat ngecat meja, malah masuk ke lambung kita tuh. Bahayanya tuh fix nggak main-main deh. Zat ini beracun banget teman-teman dan juga bisa langsung menghantam fungsi hati dan juga ginjal, serta bahkan memicu tumor kalau sering dikonsumsi. Jadi jangan langsung ketipu sama look yang estetik ya, daripada niatnya tuh makan murah, malah berujung cuci darah di dalam usia muda tuh. Gorengan kriuk abadi campur plastik. Pernah heran gak sih ngelihat bakwan ataupun tempe goreng yang seharian dipajang di etalase tapi tetap garing crunchy badai itu teman-teman? Padahal harusnya kan melempem ya. Nah ternyata jawabannya karena para pedagang tuh suka nyemplungin plastik bening waktu ngegoreng tempe dan juga bakwan mereka ke wajan minyak panas biar gorengannya tuh terlapisi plastik tadi. Lah dia sih enak bisa jualan garing setiap saat ya. Tapi badan kita gimana? Bahayanya tuh bisa sampai memicu kanker dan juga merusak organ pencernaan juga guys. Soalnya tubuh manusia itu tuh bukan mesin daur ulang
berulang sehingga plastik jelas nggak bisa larut dalam air dan juga nggak bisa dicerna sama usus kita. Tapi buat teman-teman yang memang secinta itu sama gorengan, ternyata ada juga kok cara buat ngetesnya. Coba bakar sedikit aja tuh ujung gorengan kalian pakai korek, dan kalau meleleh nih seperti lilin, fix berarti itu ada plastiknya. Es cincau dan dawet. Kalau dari tadi tuh bahayanya itu karena para pedagang nakal yang suka nyampurin bahan-bahan aneh di jualan mereka. Buat pedagang cincau sama dawet sebenarnya tuh nggak kayak begitu kok guys. Malah masalah utamanya ada di tangan telanjang para pedagangnya dan juga proses produksi rumahan yang kehigienisannya tuh belum bisa dipercaya 100% ya. Bisa aja cincau hitam itu tuh dibuat di atas lantai, dicetak dan pakai kaleng bekas yang sudah karatan, atau si abangnya tuh bisa sambil ngerokok dan meresantan di pinggir jalan berdebu juga. Nah, itu kan pas pembuatannya. Waktu jualannya juga nih, bisa aja si abangnya tuh megang uang kertas, ngelap keringet, atau megang gerobak nih, yang lagi-lagi nggak higienis teman-teman, dan juga ujungnya kecampur sama minuman kalian kan. Alhasil, apabila tipe perut teman-teman tuh yang sensitif, jangan heran deh kalau waktu pulang ke rumah bisa berujung kena diare parah tuh, lalu tipes sampai infeksi cacingan segala ya. Es cekek dan jajanan serbuk pemanis ekstrim. Siapa sih yang gak pernah nostalgia jajan es cekek ataupun minuman serbuk warna neon waktu zaman SD dulu kan? Minuman ini memang seger banget, terus murah meriah juga lagi. Siapa coba anak sekolah yang gak mau kan? Nah, masalahnya kalau orang tua tuh gak waspada, aslinya bisa nimbun penyakit loh. Demi nekan modal, banyak oknum pedagang yang nekat tuh skip pakai gula asli dan juga ngegantinya pakai pemanis buatan seperti siklamat ataupun sakarin dengan dosis yang ugal-ugalan. Akibatnya ginjal kalian tuh dipaksa kerja rodi teman-teman tanpa ampun buat nyaring tumpukan zat kimia sintetis ini dari dalam darah ya. Dalam jangka panjang juga, minuman ini sayangnya punya potensi memicu mutasi sel dalam tubuh sehingga ginjal kalian tuh harus kerja keras buat nyaring zat kimia. Ya kalau gitu mah mending dijauhi aja kali ya. Ingat teman-teman, manis sih cuma sebentar kok, tapi dampaknya tuh bisa pahit seumur hidup loh. Rujak buah potong. Makan buah tiap hari memang sehat buat tubuh sih, tapi kalau makannya tuh buah potongan yang dibawa sama gerobak abang-abangan, ya ternyata bisa berbahaya juga loh guys. Kenapa? Karena meskipun sudah dibawa keliling komplek, kejemur matahari, kena debu, dan juga harusnya berubah menjadi kecoklatan gara-gara oksidasi. Loh, tapi kalian tuh sadar gak sih kenapa sih buah abang-abangnya itu malah terus kelihatan seger ya? Nah, sempet beredar rumor serem nih kalau buah-buahan itu direndam sama tawas atau bahkan pengawet mayat seperti formalin biar awet muda terus. Selain itu, masalah lainnya adalah soal higienis pisaunya, karena dari pagi sampai sore pisau itu dipakai buat motong berbagai buah dan cuma dilap pakai kain yang nggak tahu tuh udah dipakai ngelap apa aja. Niatnya mau berusaha hidup sehat dengan makan buah malah bisa jadi nimbulin bahaya ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.